Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Adi Sohi Ardiansyah. Di sini aku sebagai salah satu tutor akademik Asrama ITB. Nah, sekarang kita bakal melakukan tutorial asinkron ya. Dan untuk materi sekarang itu tentang benda tegar. Oke, langsung aja masuk ke soal yang pertama. Di soal pertama ini diceritakan ada tiga buah benda ya. Ada bola pejal, silinder pejal, dan silinder berongga. Nah, ketiga benda ini tuh ditempatkan di sebuah puncak bidang miring dengan ketinggian dan sudut yang sama. Kayak gini, kayak di gambar ya. Nah, ditanya urutan benda yang mencapai dasar bidang paling cepat. Paling cepat. Nah, untuk menjawab ini sebenarnya kita tuh nggak butuh perhitungan yang rumit gitu. Kita bisa melakukan dengan intuisi aja gitu. Jadi, kita kan tahu ya, setiap benda itu punya momen inersia yang berbeda-beda ya. Kayak eh untuk silinder pejal itu kan momen inersianya setengah mr kuadrat ya, setengah mr kuadrat. Untuk silinder berongga, itu I-nya sama dengan mr kuadrat. Dan untuk bola pejal itu kan 2 per 5 mr kuadrat. I-nya sama dengan 2 per 5 mr kuadrat. Nah, dari sini kelihatan kan benda-benda itu mempunyai momen inersia yang berbeda-beda. Nah, dari definisi momen inersia sendiri itu kan bisa diartikan sebagai kemalasan sebuah benda gitu. Jadi semakin besar momen inersia, maka semakin besar juga usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan bola itu gitu. Jadi dari definisi itu kita bisa simpulkan nih, yang paling pertama sampai ke bawah itu pasti yang momen inersianya kecil gitu, yang butuh usaha kecil. Berarti yang pertama itu bakalan si yang paling kecil bola pejal. Ini bakalan pertama sampai tanah, kedua itu silinder pejal, dan terakhir silinder berongga. Nah, itu secara intuisinya ya, secara tebak-tebakannya lah gitu. Nah, sekarang kita mau cari tahu secara perhitungannya gitu, apakah dan ini juga untuk membuktikan nih apakah jawaban kita ini tuh benar atau enggak gitu. Nah, untuk membuktikannya kita gambar dulu bidang miringnya ya. Gambar, terus kita ambil aja sebuah benda, benda apapun itu sebenarnya bebas mau apapun itu kita tapi anggap aja silinder pejal ya. Ini ada gaya aduh, ada gaya berat hmm, M kali aduh M kali G. Ke sini ada MG sin theta, terus ke sininya ada MG cos theta. Nah, ini juga pasti bakalan ada gaya gesek ke sini. Ini F, G, dan ada gaya normal ke atas. N. Oke. Nah, sekarang kita anggap nih sumbu X-nya tuh ke sini. Ini sumbu X. Yang ke atas, yang ke sini ini sumbu Y. Kita pakai sumbu X yang sejajar bidang miring itu supaya kita lebih gampang aja gitu dalam menganalisisnya. Soalnya kalau misalnya pakai yang biasa, yang sumbu X, Y gini, nanti bakalan ribet lah perhitungannya. Jadi kita pakai yang sejajar bidang miring sama tegak lurus bidang miring. Ini harusnya gini, sorry. Ini harusnya, aduh, sorry. Ini harusnya ini. Aduh, aduh, bentar. Harusnya ini tegak lurus kan. Gitu. Nah, sekarang kita analisis, sumbu Y. Analisis gaya sumbu Y. Analisis gaya sumbu Y. Sumbu X maksudnya. Sorry. Nah, di sumbu X itu ada dua gaya kan. Ada M, G, sin theta, sama ada dikurangi FG, gaya gesek karena berlawanan arah jadi negatif. Nah, sama dengan M dikali A. Oke, ini kita simpen dulu aja. Ini jadi persamaan satu. Sekarang kita analisis juga torsinya. Analisis torsi. Nah, sigma tau kan sama dengan I kali alfa. Sigma tau yang bekerja pada bola, pada silinder maksudnya,
Itu kan cuma satu ya, FG kali R doang, FG kali R. Karena sisanya itu kayak MG, terus kayak N, itu tuh kan tidak punya lengan gaya ya, karena tidak punya lengan gaya maka torsinya nol gitu. Jadi yang punya torsi itu cuman eh, yang diakibatkan oleh gaya gesek doang gitu. Oke, gitu. Oke, lanjut. Berarti FG kali R sama dengan I kali alfa. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan dua. Nah, karena ini bolanya dianggap tidak slip ya, bola tidak slip, maka ada hubungan kayak gini. Eh, A sama dengan alfa dikali R, gitu. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan tiga. Nah, dari tiga persamaan ini kita bisa substitusikan. Jadi dari eh, kita ubah bentuk dulu deh dari persamaan dua. Ini persamaan dua kan FG persamaan dua itu kan FG dikali R sama dengan I kali alfa. Nah, kita ingin buat jadi bentuk FG sama dengan I alfa per R. Supaya kita bisa masukin ke persamaan satu gitu. Supaya nanti FG-nya bisa hilang, bisa dicoret lah si FG-nya gitu. Nah, ini kita buat lagi jadi persamaan 4. Nah, kita substitusiin juga persamaan 3. Aduh, mana? Substitusikan persamaan 3 ke persamaan 4. 4. Jadi bakalan dapat FG sama dengan I alfanya diganti jadi A per R dibagi R. Atau FG-nya itu sama dengan I A per R kuadrat gitu. Nah, sekarang ini kita jadi persamaan 5. Sekarang kita masukin persamaan 5 ini ke persamaan satu yang ini. Itu substitusikan persamaan 5 ke persamaan satu. Nah, nanti didapat MG sin theta dikurangi FG. FG-nya kita ubah jadi ini, I A per R kuadrat bakalan sama dengan M kali A. Tuh. Nah, sekarang kita pindah ruas ini yang ada A-nya itu di sebelah kanan dan yang nggak ada A-nya di sebelah kiri supaya gampang gitu. Jadi bakalan dapat M A ditambah E, I A per R kuadrat sama dengan M G sin theta. Oke, terus A-nya kita bisa keluarin. A sama dengan A dalam kurung M plus I per R kuadrat sama dengan M G sin theta. Oke, supaya bentuknya lebih enak, kita bagi dengan M supaya lebih enak aja. A M bagi M 1 ditambah I per M R kuadrat sama dengan G sin theta. Nah, kita pindah bawah sini yang 1 plus I per MR kuadratnya. Jadi A sama dengan G sin theta per 1 ditambah I per MR kuadrat. Nah, dari sini kan kita bisa lihat nih bahwa si A percepatan itu berbanding terbalik dengan si I momen inersia. Artinya ketika si I-nya kecil itu akan menghasilkan A yang besar. Kebalikannya juga ketika I-nya besar, maka si A-nya itu bakalan kecil gitu. Nah, berarti jawaban kita yang tadi yang pertama yang menyatakan bahwa semakin besar momen inersia, maka semakin lambat
dia menuju ke bawah itu benar bisa dibuktikan dengan analisis kita yang tadi gitu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jadi di soal ini itu diketahui ada sebuah silinder pejal dengan massa dengan beratnya Fg dan dikenai gaya tangensial di sebelah kiri arahnya ke atas besarnya P. Terus dia berada di pojok pinggiran lantai dan dinding, di mana si lantai dan dindingnya itu memiliki gaya gesek dengan koefisien gesek statisnya 0,5. Yang ditanyakan, carilah gaya maksimum P yang dapat diberikan agar silinder tidak berotasi. Oke, pertama kita seperti biasa ya, gambar dulu diagram gayanya. Oke. Jadi pertama ada gaya berat, arahnya ke bawah, besarnya F, G. Terus di samping kiri ada gaya P. Nah, terus di lantai sama si dinding ada gaya gesek. Nah, untuk menentukan arah gaya gesek, kita harus cari tahu dulu eh, kecenderungan si silinder ini untuk bergerak. Nah, kalau misalnya nggak ada gaya gesek, dia kan bakalan bergerak ke sini kan. Bakalan bergerak searah jarum jam. Nah, karena itu si gaya geseknya bakalan berlawanan arah dengan arah gerak itu. Jadi di lantai bakalan gaya gesek arahnya ke kanan. Jadi ini misal F1. Terus gaya normalnya tegak lurus sama bidang berarti ke atas ya. N1. Oke. Nah, sama dinding juga sama aja. Karena dia arahnya searah jarum jam dan gaya gesek itu bakalan kebalikannya. Jadi dia bakalan ngarahnya ke atas. Ini F2 dan gaya normalnya seperti biasa harus tegak lurus bidang, berarti ke sini. Ini N2. Oke. Nah, terus dia kan disebutin nih kalau gaya kita kan cari supaya si gaya P-nya itu maksimum. Nah, itu tuh terjadi ketika gaya geseknya juga maksimum. Gaya geseknya juga maksimum. Nah, gaya gesek maksimum itu terjadi ketika eh, F1-nya tuh sama dengan N dikali mu. N1 dikali mu. Terus F2-nya itu N2 dikali mu. Nah, karena mu-nya kita udah tahu nih, guys, koefisiennya kita udah tahu 0,5, kita bisa langsung masukin aja. Jadi 0,5 N1, terus F2-nya 0,5 N2. Nah, kita simpan dulu nih persamaan ini. Ini jadi persamaan 1, terus ini jadi persamaan 2. Nah, selanjutnya kita analisis di arah sumbu X. Oke, analisis arah sumbu X. Oke. Karena silinder belum berotasi, maka sigma Fx-nya tuh masih sama dengan 0. Di sini ada di arah apa gaya yang ada di sumbu X itu cuman ada dua. Pertama gaya F1, terus kedua gaya F2. F1 sama N2. Nah, karena berlawan arah jadi minus M1 min N2 sama dengan 0. Atau jika dipindah ruasin F1 sama dengan N2. Nah, kita kan udah tahu nih dari persamaan 1 F1-nya itu 0,5 N1. Nah, jadi kita bisa substitusiin. Jadi 0,5 N1 sama dengan N2. Atau jika sama-sama dikali 2, jadi N1 sama dengan 2 kali N2. Oke, ini taruh lagi nih. Jadi persamaan 3. Terus sekarang kita analisis di arah sumbu Y. Oh, bentar. Arah, arah gaya sumbu Y. Oke. Nah, ini karena masih tidak bergerak, berarti sigma F Y-nya sama dengan 0. Nah, di gambar terlihat bahwa di arah sumbu Y itu ada 4 gaya ya. Pertama ada gaya P, terus ada gaya P ini, terus F2, gaya gesek yang ke atas, terus FG, sama ada N1. Itu kita bisa tulisin berarti P
P ditambah N1 ditambah F2 dikurangi Fg itu bakalan sama dengan 0. Atau jika kita minta ruasin, maka P ditambah N1, N, ini N1. N1 ditambah F2 sama dengan Fg. Nah, F2-nya juga kita substitusi ini dari persamaan 2. Jadi kita dapat P ditambah N1 ditambah 0,5 N2 itu sama dengan Fg. Nah, sekarang kan kita juga udah tahu nih dari persamaan 3 bahwa N1 itu sama dengan 2 kali N2. Kita bisa substitusiin lagi nih ke persamaan kita. Jadi, P ditambah N1 ditambah 0,5 N2 itu berarti 0,5 N1 sama dengan Fg. Nah, jadi bisa dijumlahin P ditambah 1 ditambah 0,5 kali 0,5 atau 1/4. 1 tambah 1/4 sama dengan 5/4. 0/4 N1 sama dengan Fg. Nah, ini persamaan 4. Nah, sekarang kita tinjau eh, torsi. Oke. Nah, karena si bendanya juga masih belum bergerak, maka sigma taunya juga masih tetap bakalan 0. Nah, kalau kita lihat, yang menyebabkan torsi itu cuma ada 3 gaya. Pertama, gaya P, terus gaya F1, sama gaya F2. Nah, karena kita anggap aja yang searah jarum jam itu negatif, sama yang berlawanan arah itu negatif, positif. Jadi kita dapat persamaan F1 dikali R ditambah F2 dikali R dikurangi yang berlawanan arah, yang searah jarum jam, P, P dikali R sama dengan 0. Atau jika dipindah ruasin, berarti F1 tambah F2 dikali R sama dengan P dikali R. R-nya bisa dicoret, jadi P sama dengan F1 ditambah F2. Nah, kita substitusiin lagi nih ke dari F1-nya tuh dari persamaan 1 yaitu 0,5 N1 dan F2-nya dari persamaan 2 yaitu 0,5 N2. Jadi didapatkan F1 itu 0,5 N1 ditambah F2 0,5 N2. Nah, itu sama dengan P. Oke. Nah, kita substitusiin lagi nih persamaan ini ke persamaan 3. Karena kita kan udah tahu nih N1 itu sama dengan 2 kali N2. Berarti didapat ini 0,5 N1 ditambah 0,5 dikali 0,5 N1. Nah, dapat tuh 0,5 N1 ditambah 0,25 N1 atau P-nya tuh sama dengan 0,75 atau 3/4 N1. Nah, kita balik jadi N1 sama dengan 4/3 P. Oke, kita eh, buat jadi persamaan 5. Nah, kita substitusi ini persamaan 5 yang ini, persamaan 5 yang ini ke persamaan 4 yang sebelah sini. Nah, jadi kita substitusiin, bakalan dapat P ditambah 5/4. Tadi N1-nya 4/3 P. 4/3 P sama dengan Fg. Nah, ini bisa dicoret jadi P tambah 5/3 P sama dengan Fg. Atau 8/3 P sama dengan Fg. Atau jika dipindah ruaskan, enggak, dia udah selesai berarti.
Iya, kalau dipindah ruaskan berarti P-nya itu sama dengan 3/8 FG. Gitu. Nah, ketemu nih. Jadi, gaya maksimum yang bisa diberikan supaya si benda tidak bergerak itu adalah 3/8 dari berat si benda. Gitu. Soal selanjutnya, jadi diketahui ada sebuah batang homogen panjangnya 4 meter, diketahui eh, S-nya sama dengan 4 meter, terus memiliki beratnya Fg. Salah satu titik batang B di sini diikatkan sama tali, terus di A-nya itu menyentuh permukaan dinding yang kasar. Koefisien geseknya itu 0,5, mu S-nya 0,5. Nah, terus ditambahin lagi bola, beratnya sama kayak berat batang, yaitu Fg. Yang ditanya tentukan jarak X minimum dari titik A agar batang tidak slip terhadap dinding. Nah, karena di sini ada kata-kata minimum, maka dia tuh, si batangnya tuh slip, hampir slip, dan si gaya geseknya itu maksimum. Nah, berarti gaya geseknya itu bakalan sebesar Fs-nya sama dengan N dikali mu S. Karena mu S-nya kita udah tahu 0,5, jadi tinggal masukin aja. Fs sama dengan 0,5 mu S. Oke, ini kita simpan dulu jadi persamaan satu. Nah, sekarang kita analisis gaya-gaya apa aja yang ada di batang. Oke, pertama ada gaya berat si bola ke bawah, F. Oke. Terus gaya berat si batangnya itu sendiri, Fg juga besarnya. Ini jaraknya X, ini yang kita cari. Terus ini jaraknya 2 meter. Terus di sini ada gaya yang tali T. Kita urain, ke atasnya ada di T sin theta. Oh iya, tetanya di sini. Terus ke sampingnya ada T cos theta. Nah, terus karena ini kasar, jadi ada gaya gesek juga ke atas. F, S. Terus ini ada gaya normal N. Oke. Sekarang kita analisis gaya sumbu X. Oke, karena dia tepat akan bergerak, berarti sigma fx-nya sama dengan 0. Terus gaya yang bekerja pada sumbu X itu cuma dua ya. Ada N sama T cos theta. Jadi N min T cos theta sama dengan 0. Jadi N-nya sama dengan T cos 37. Cos 37 itu kita dekatin aja jadi 0,8 ya. Jadi N sama dengan 0,8 T. Nah, ini jadi persamaan 2. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di atas, eh, oh ya, sorry, ini salah. Ini harusnya N, bukan mu S. Nah, ini persamaan 1, Fs itu sama dengan 0,5 N. Dan kita tahu N-nya itu 0,8 T. Jadi si Fs-nya itu sama dengan 0,4 T. Tuh, ini kita simpan sebagai persamaan 3. Nah, sekarang analisis gaya sumbu X. Sumbu Y maksudnya. Sumbu Y. Sama juga sigma Fy sama dengan 0. Gaya yang bekerjanya yang ke atas dulu deh. Ke atas tuh ada Fs ditambah T sin theta. Nah, terus yang ke bawahnya ada Fg. Ada dua gaya Fg. Karena besarnya sama, jadi bisa langsung aja jadi min 2F sama dengan 0. Jadi Fs ditambah T sin 37 sama dengan 2Fg. Nah, karena Fs-nya kita udah tahu nih 0,4 T, jadi bisa tulisin aja 0,4 T ditambah sin 37 itu 0,6, didekatin aja jadi 0,6 T sama dengan 2Fg. Jadi T sama dengan 2Fg. Nah, ini jadi persamaan 4. Sekarang kita coba analisis
torsinya. Jadi analisis torsi. Masih sama, sigma taunya sama dengan 0. Terus kita anggap eh, titik A yang ini itu sebagai pusat putarannya. Jadi FG dikali X, terus ditambah FG dikali ini, 2 yang ini, arti 2 dikurangi yang T, T sin theta, dikali 4 sama dengan 0. Nah, eh, lanjut berarti FG kali X ditambah FG kali 2 dikurangi T. Nah, T-nya kan kita udah tahu nih dari persamaan 4, yaitu besarnya 2FG. Jadi 2FG sin theta dikali 4 sama dengan 0. Nah, kita rapihin lagi supaya lebih kelihatan polanya. Jadi X dikali FG ditambah 2 kali FG dikurangi 8 sin theta FG sama dengan 0. Kalau kita coret FG-nya, jadi sisanya X ditambah 2 dikurangi 8 sin theta sama dengan 0. Atau X-nya itu sama dengan 8 sin theta dikurangi 2. Jadi sin 37 itu kita dekatin aja jadi 0,6. Jadi 8 dikali 0,6 dikurangi 2. 8 kali 0,6, 4,8 ya. Dikurangin 2. Jadi X-nya sama dengan 2,8 meter. Oke. Jadi diketahui nih supaya si X-nya tuh minimum banget, itu ada di 2,8 meter. Oke, soal selanjutnya. Nah, di soal ini tuh sebenarnya soal teoritis doang, tapi menurutku agak sedikit tricky. Jadi soalnya itu diketahui ada sebuah batang ini dikenai 3 buah gaya F1, F2, dan F3. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ketiga gaya tersebut bisa membuat si batang itu dalam keadaan setimbang? Nah, ini kan untuk setimbang, benda itu maka harus memenuhi untuk setimbang, maka sigma F-nya itu harus sama dengan 0. Dan jangan lupa sigma taunya juga harus sama dengan 0. Nah, pertama kita analisis dulu nih, analisis gaya. Nah, untuk gaya di arah sumbu X dulu deh. Berarti kan F1 itu harus sama dengan F3, misal katakanlah ini theta. Berarti ke sini F cos theta. Ke atasnya F sin theta. Nah, untuk setimbang maka F1-nya itu sama dengan F cos theta. Dan F2-nya itu sama dengan F sin theta. Nah, dari analisis gaya kita bisa tahu bahwa mungkin aja si batang itu dalam keadaan setimbang. Asalkan si F-nya itu, F3-nya itu memenuhi persamaan ini gitu. Tapi kalau misalnya kita coba lihat nih dalam torsi, analisis torsi, sigma taunya sama dengan 0. Nah, kita ambil titik paling kanan, titik ini, itu sebagai sumbu putarnya. Nah, karena ini sebagai sumbu putar, maka si F3-nya itu, torsi akibat F3 sama dengan 0, dan torsi akibat F1 juga sama dengan 0. Jadi sisanya tinggal torsi dari F2. Nah, berarti F2 dikali katakanlah jaraknya itu ini tengah L sama dengan 0. Nah, kan F2 itu punya gaya, punya nilai. L-nya juga punya nilai, sedangkan di sisi kanannya sama dengan 0. Ini kan nggak mungkin terjadi ya, jadi ini nggak bisa gitu. Jadi dengan analisis torsi, kita bisa buktikan bahwa si gaya itu nggak akan mungkin membuat si bendanya dalam keadaan setimbang. Nah, di sini trikinya. Jadi kalau misalnya kalian analisisnya cuma dari gaya doang, emang bisa setimbang dari segi gaya. Cuma jika kita lanjutin lagi analisis melalui torsi,
kalian dapatkan bahwa si batang itu gak akan mungkin setimbang gitu. Nah, mungkin buat tutorial asinkron sekarang cuman segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih.